keramatullah almarhumah, yaitu Wahyu Triningsih bin Ngalimun. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Lampung Insight di Tribun Lampung. Mata Lokal Lampung Insight kali ini akan menyajikan informasi menarik dan teraktual terkait dengan pemulangan jenazah warga Lampung yang jadi korban dukun pengganda uang. Dan inilah Mata Lokal Lampung Insight selengkapnya. Dua jenazah yang merupakan pasangan suami istri korban dukun pengganda uang di Banjarnegara dipulangkan ke Pesawaran Lampung. Pemulangan jenazah korban dukun pengganda uang di Banjarnegara itu dilepas oleh Kapolres Banjarnegara setelah dijemput oleh pihak keluarga. Dua jenazah korban dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Tohari alias Mbah Slamet, diambil pihak keluarga. Jenazah teridentifikasi sebagai pasangan suami istri asal Lampung. Identitas lengkapnya adalah Irsad, laki-laki berusia 43 tahun, alamat Desa Tanjung Rejo RT 1, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Identifikasinya dari foto korban yang ada di lubang kuburan, serta baju yang dikenali oleh anaknya hingga hasil autopsi. Selanjutnya adalah Wahyu Triningsih, perempuan berusia 40 tahun, alamat Desa Tanjung Rejo, RT 1, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Wahyu Triningsih adalah istri dari Irsad. Jumlah korban yang sudah ditemukan dari kasus penipuan berkedok penggandaan uang berujung pembunuhan yang dilakukan oleh Tohari alias Mbah Slamet berjumlah 12 orang. Hasil pemeriksaan jenazah 12 orang terdiri atas 8 laki-laki dan 4 perempuan. 2 liang lahat telah dipersiapkan untuk pemakaman Irsad dan istrinya Wahyu Triningsih, korban dukun pengganda uang Mbah Slamet. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Sanjaya selaku Kepala Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran kepada Tribun Lampung pada Jumat lalu, yakni 7 April 2023. Sanjaya mengatakan saat ini pihak keluarga dibantu dengan warga telah mempersiapkan pemakaman untuk jasad Irsad dan Wahyu Triningsih. Dalam penggalian kubur dipersiapkan juga 2 liang lahat dan pemakaman telah dilangsungkan pada Sabtu kemarin 8 April 2023 pagi. Kedua liang kubur itu dimakamkan jenazah Irsad dan juga istrinya yakni Wahyu Triningsih. Dan untuk di kediaman rumah korban juga kemarin telah dipersiapkan untuk menunggu kepulangan jenazah. Seperti diketahui, Sanjaya mengatakan untuk sampai ke Desa Tanjung Rejo, jenazah kemarin itu diperkirakan sampai pada pukul 3 atau 4 dini hari. Dan rencananya pihak keluarga mengadakan takziah pada hari ini karena ada tradisi di mana ketika jenazah sudah didatangkan maka takziah baru dilakukan. Dalam menyambut kepulangan jenazah Irsad dan sang istri, sanak saudara serta keluarga besar yang lain pun berkumpul di kediamannya. Bahkan dalam 3 hari terakhir sudah mulai datang dari berbagai daerah. Berapa menit durasinya? Dari hasil identifikasi Polres Banjarnegara sudah identik dengan DNA yang dimana memang itu adalah
jenazah Irsad dan juga istri dengan temuan-temuan yaitu aksesoris, pakaian dan identitas yang ditemukan dalam galian atau terkubur di dalam galian tempat pelaku pasca membunuh untuk dikuburkan di ladang milik pelaku. Ayo nih. Ini dia Tribuners, suasana secara langsung dikabarkan berada di kediaman rumah korban dan bisa kita lihat suasananya Tribuners. Itu dia yang saat ini baru dikabarkan langsung dari kediaman rumah jenazah Irsad dan juga istri. Saya Okin Rajaya, Tribun Lampung akan terus memantau prosesi hingga prosesi pemakaman dilakukan. Saya Okin Rajaya, Tribun Lampung melaporkan. Tribuners, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memantau secara langsung kondisi dan suasana yang ada di dalam kediaman rumah dari korban penggandaan dukun pengganda uang asal Pesawaran, yakni Irsad dan juga Wahyu Triningsih. Di sini saya akan melaporkan pada pagi ini pelayat sudah mulai berdatangan, di mana jenazah sudah tiba di kediaman pada pukul 3 dini hari tadi dengan diantarkan oleh ambulan dari Rumah Sakit Banjarnegara dan juga anak dari jenazah Irsad dan juga Wahyu Triningsih. Kemudian saya akan memberikan informasi terkait Ya, alhamdulillah jenazah almarhum Pak Irsad dan almarhumah Ibu Wahyu Triningsih sudah tiba di rumah duka ini tadi tepat pada pukul 3 malam. Pengganda uang, yakni Mbah Slamet, di banyak 12 jiwa dan 4 diantaranya merupakan warga asal Pesawaran Lampung. Seperti diketahui kemarin sudah dilakukan proses pemakaman jenazah dari Pak Sutri yang menjadi korban dari dukun pengganda uang Mbah Slamet, di mana isak tangis mengiringi proses dari pemakaman dari kedua jenazah pasangan suami istri tersebut. Nah, Tribuners, untuk berbicara lebih jauh atau lebih lanjut mengenai seperti apa pandangan dari kacamata hukum menyikapi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Dukun atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Slamet, yakni dukun pengganda uang yang akhirnya berujung menjadi kasus pembunuhan kepada 12 orang. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu pengamat hukum dari UBL, Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang Mbak. Oke, Bang Zainuddin, bagaimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak.
Oke, Bang Zainuddin, terima kasih banyak ya Bang sudah menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukan dan juga mungkin ini hari liburnya, tapi mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan Tribuners di rumah. Nah, Bang Zainuddin, perihal dengan kasus yang memang sedang viral, tidak hanya di Provinsi Lampung saja, bahkan ini bisa dikatakan viral secara ranah nasional. Karena kasus ini itu merupakan kasus di mana seorang laki-laki yang mengaku sebagai dukun dengan atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Slamet ini mengiming-imingi para korbannya, yakni dengan menggandakan uang, dan juga akhirnya malah para korbannya ini menjadi korban kasus pembunuhan dan baru terungkap setelah adanya laporan dari salah satu keluarga korbannya. Nah, menyikapi kasus tersebut nih, bagaimana pandangan dari kacamata hukum nih Bang, terkait dengan kasus yang tadi sudah disebutkan? Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh Mbah Slamet ini kan menggandakan uang itu merupakan kejadian yang banyak terjadi ya di masyarakat, terutama masyarakat yang ingin cepat kaya, cepat berhasil, cepat banyak duit, tapi tidak mau berusaha. Nah, ini dimanfaatkan oleh oknum dukun ya, yang dengan motif menjanjikan penggandaan uang. Jadi modal 10 juta bisa 20 juta atau bahkan menjadi 40 juta. Hal inilah yang kemudian membuat para korban itu percaya. Padahal ya kalau seandainya dukun tersebut bisa menggandakan uang, yang duluan kaya dukunnya. Nah, dan ini kan suatu hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin inilah kemudian yang membuat para korbannya itu menagih kan, menagih, dan mungkin oleh Mbah Slamet ini sudah habis dibelanjakan atau dipakai, sehingga dia tidak bisa mengembalikan sejumlah uang para korban. Akhirnya ujung-ujungnya untuk menghilangkan jejak, karena korbannya banyak ya, sampai 12 orang saya baca, itu akhirnya sang dukun itu melakukan tindak pidana pembunuhan. Yang saya lihat itu sepertinya pembunuhan berencana, ya, karena ada racun ya, kemudian di, di tempat kejadian itu di lokasi dikuburnya di tempat yang sama. Artinya perbuatan ini atau tindak pidana ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, tidak cuma sekali atau dua kali. Seperti itu, Mbak. Ya, perantara ini kan ibarat kalau di dalam dunia marketing itu kan sales ya. Artinya pastikan Mbah Slamet menjanjikan sesuatu jika ingin mengajak atau merekrut para korban. Artinya dengan misalnya menjanjikan kalau dapat 20 juta dari korban, si perantara ini akan mendapatkan sejumlah uang. Itu pasti Mbah Slamet menjanjikan itu. Dan ini kalau dalam konteks hukum pidana kan ada istilah namanya turut serta. Turut serta itu kan bisa yang mempengaruhi, ya, mengajak melakukan atau terlibat, atau apapun setiap orang yang bisa mengarahkan kepada arah suatu tindak pidana, termasuk yang mengajak tadi. Itu sangat mungkin, Mbak, karena kan Mbak Slamet ini kan tidak mungkin bekerja sendiri, apalagi kan jauh ya lokasinya di Banjarnegara, Jawa Tengah, sedangkan ada korban yang itu dari Lampung ya, dari Pesawaran Lampung. Artinya sangat mungkin sekali ada perantara yang menawarkan
ya, menawarkan atau mengenalkan Mbah Selamat ini kepada para korban dengan menjanjikan atau janji-janji, sehingga para korban ini percaya, kemudian datang ke Banjarnegara, Jawa Tengah, mengantarkan sejumlah uang dan seterusnya sampai akhirnya menjadi korban tindak pidana pembunuhan ini. Bang Zainuddin, kan seperti kita ketahui bahwasannya dalam kasus ini pembunuhnya ini atau pelaku pembunuhannya memang sudah ditangkap. Nah, sebenarnya berbicara dengan sudah ditangkapnya tersangka pelaku pembunuhan ini, lantas apa yang sebenarnya harus menjadi prioritas dari pihak kepolisian agar kasus ini tuh bisa tuntas setuntas-tuntasnya nih Bang Zainuddin? Ya, yang pertama, karena kebetulan tersangka utamanya sudah ditangkap, ya, sudah ditahan, kemudian saya yakin pasti sudah diperiksa. Pastikan dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka utama, Mbah Selamat ini kan nggak mungkin seorang tersangka itu mau masuk sendirian kan. Pasti dia akan menceritakan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya. Sehingga dalam hal ini pihak penyidik, dalam ini kepolisian, itu harus menelusuri ya, kalau ya, di mana sebenarnya Mbah Selamat ini tidak bekerja sendirian, artinya ada yang menawarkan, ada yang turut serta, sehingga kasus pembunuhan ini dengan motif dukun pengganda uang ini bisa selesai, bisa tuntas, tidak hanya sebatas pelaku Mbah Selamat itu sendiri, tapi orang-orang yang terlibat dalam proses terjadinya suatu tindak pidana ini, termasuk orang-orang yang mengajak, orang-orang yang menawarkan, orang-orang yang menjanjikan, juga bisa menjadi jadi saksi ataupun mungkin menjadi tersangka ya, sebagai orang yang turut serta atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Oke, lalu nih Bang Zainuddin, terkait dengan kasus pembunuhan ini kan memang bisa dikatakan sudah setahun terjadi dan 12 orang menjadi korbannya. Kira-kira nih Bang Zainuddin, apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian ataupun diri kita pribadi nih agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Oke, jadi perlu memang kepada pihak. Jadi kalau untuk memberikan solusi itu kan biasanya yang pertama dari bagi penegak hukum, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Nah, dimulai dari penegak hukum dan pemerintah ya, artinya bagaimana supaya penegak hukum dan pemerintah dalam hal ini memberikan pendidikan ya kepada masyarakat bahwasanya motif-motif adanya dukun pengganda uang itu suatu hal yang mustahil ya terjadi di dunia ini. Artinya kalau ingin mendapatkan uang banyak ya dengan bekerja keras. Artinya pendidikan atau sosialisasi, memberikan pencerdasan kepada masyarakat itu sangat penting agar supaya korban-korban sebanyak 12 orang tidak terulang kembali. Kemudian bagi penyidik, bagi pihak penegak hukum, kepolisian, tentunya ini harus diselesaikan setuntas-tuntasnya. Jangan ada yang tersisa agar supaya nanti tidak ada korban-korban lain ataupun tidak ada motif-motif atau modus-modus lain bagi pelaku tindak pidana, khususnya penggandaan uang misalnya, ataupun tindak pidana lain yang memiliki motif yang hampir sama ya, menjanjikan untuk supaya cepat kaya, menjanjikan supaya agar dia maksudnya dengan menjanjikan janji-janji yang lain lah ya, termasuk ada unsur penipuan di dalamnya, itu tidak terjadi pada masyarakat yang lain, gitu Mbak. Bikin penasaran nih Bang, terakhir pertanyaan. Kalau misalkan pelaku kan ini bisa dikatakan bisa dikenakan pasal berlapis ya. Pertama memang melakukan penipuan, ditambah lagi melakukan pembunuhan. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti itu Bang, untuk hukuman maksimalnya biasanya kalau dari hukum kan masuk ke dalam ranah hukum pidana ya Bang ya. Nah, itu hukuman maksimalnya kalau boleh tahu berapa tahun penjara atau ada kemungkinan bahwa si tersangka atau pelaku ini mendapatkan hukuman mati nih Bang? Ya, itu sangat mungkin Mbak. Jadi dalam pembunuhan berencana
itu bisa sampai dengan ancaman hukuman mati. Apalagi kan perbuatannya kan berlapis, mulai dengan menipu, kemudian memperdaya, kemudian melakukan pembunuhan secara berencana, itu sangat mungkin ancaman pidananya sampai dengan hukuman mati. Oke, baik Bang Zainuddin, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir dari Mutiara Bang terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet terhadap 12 orang korbannya. Bang Zainuddin, saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya, pendapatnya, dan juga waktunya telah mau berbagi bersama dengan Tribuners di rumah. Terima kasih Mbak Mutiara. Sampai jumpa di lain waktu Bang Zainuddin. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan seperti apa pandangan dari kacamata hukum menanggapi permasalahan atau kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dukun pengganda uang Mbah Slamet asal Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana mengakibatkan 12 orang meninggal dunia dan 4 diantaranya merupakan warga asal Pesawaran, Provinsi Lampung. Seperti diketahui Tribuners, jenazah Irsad dan Wahyu Triningsih yang menjadi korban pembunuhan dukun pengganda uang atau Mbah Slamet alias Slamet Tohari di Banjarnegara telah tiba di rumah duka di Pesawaran, Lampung pada Sabtu kemarin 8 April 2023 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Diketahui kasus pembunuhan yang dilakukan Mbah Slamet, dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah, memakan korban hingga 12 orang. 4 korban pembunuhan Mbah Slamet, dukun pengganda uang di Banjarnegaranya, diantaranya merupakan warga Pesawaran, Lampung. Adapun 4 korban pembunuhan dukun pengganda uang di Banjarnegara berasal dari Kabupaten Pesawaran adalah 2 pasangan suami istri, yakni Irsad dan Wahyu Triningsih serta Suheri dan Riani. Kepala Desa Tanjung Rejo Sanjaya mengatakan jenazah tiba pada pukul 3:15 waktu Indonesia Barat di kediamannya. Ia menyebutkan dalam perjalanan tidak ada kendala sehingga kedatangan jenazah bisa lebih cepat dari yang diperkirakan. Di mana jenazah sebelumnya diperkirakan tiba pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, namun lebih cepat 2 jam dari perkiraan. Setibanya jenazah Irsad dan istri tersebut didampingi oleh Alda Cahya yang merupakan anak korban dan pihak keluarga. Sanjaya menyebutkan terdapat 2 peti jenazah yang diantarkan ke kediaman. Sesampainya di kediamannya, para warga dan keluarga besar langsung menyambutnya dengan isak tangis. Dikatakannya, untuk saat ini para warga sudah mulai berdatangan dan melakukan prosesi pemakaman pada kemarin. Dalam pemakaman tersebut dilakukan pada pagi kemarin. Sanjaya mengatakan dirinya berterima kasih kepada pihak Polres Banjarnegara, pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Polres Pesawaran, dan pemerintah Kabupaten Pesawaran yang telah membantu untuk memulangkan anggotanya atau anggota keluarganya hingga tiba di kediamannya sampai prosesi pemakamannya. Isak tangis keluarga pun pecah menyambut kepulangan jenazah pasangan suami istri Irsad dan Wahyu Triningsih yang menjadi korban pembunuhan dukun pengganda uang Mbah Slamet. Diketahui kasus pembunuhan ini memang dilakukan oleh Mbah Slamet yang merupakan dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana korbannya mencapai 12 orang. Berikut keterangan dari pihak keluarga korban. Sudah tiba di rumah duka ini tadi tepat pada pukul 3 malam ya. Dalam suasana haru, keluarga dekat pada hadir di sini dari kemarin. Yang sangat haru sekali ibu kandung yang tidak sanggup menyambut kedatangan jenazah, begitu pula dengan Bapak Ngalimun ya, selaku bapak kandung dari Ibu Wahyu Triningsih.
Dapat keluarga baru, mau bareng gitu sama Pak Kinjo, itu doang sih. Terus Nah, saya tanya, itu ada nggak masih nyimpen nggak ada foto? enggak lah, di HP mama. Waktu dia berangkat apa sebelum? Baik ya, terima kasih rekan-rekan. Hari ini telah dikebumikan almarhum ya. Dengan adanya musibah ini, yang pertama kami Polres Pesawaran turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari saudara Alda ya. Motif akan terbongkar. Tinggal lagi kita akan melakukan penyelidikan sebagaimana yang dimintakan oleh pimpinan terkait dengan keberangkatan korban ya. Siapa yang melakukan, siapa yang mengajak, kemudian apa yang dibawa. Mudah-mudahan bisa kita ungkap dan bisa bekerja sama dengan Polres Banjarnegara. Terus apakah dari pihak polisi sudah mengantongi nama dari yang mengajak itu, Bang? Iya, jadi beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan klarifikasi dengan keluarga korban bahwa indikasi ada yang memang membawa korban ini ke sana ya, ke TKP, sehingga akan kita dalami. Pantauan dari Tribun Lampung, kedatangan jenazah Pesawaran Lampung pada Sabtu 8 April 2023 pukul 3:15 waktu Indonesia Barat dengan ambulans dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kehadiran jenazah Pak Sutri, warga Pesawaran korban dukun pengganda uang di Banjarnegara, didampingi oleh anak korban Alda. Alda merupakan anak dari almarhum Irsad dan Wahyu Triningsih. Keduanya merupakan korban pembunuhan Mbah Slamet alias Slamet Tohari, dukun pengganda uang Banjarnegara. Saat jenazah diturunkan dari peti, keluarga langsung menyambutnya dengan isak tangis dan rasa kesedihan. Bahkan sholawat pun dikumandangkan saat menyambut kedatangan kedua jenazah. Terlebih lagi kesedihan terlihat dari Ngalimun yang merupakan bapak dari Wahyu Triningsih. Keluarga dan warga yang hadir menunggu jenazah Irsad dan istri pun menyambut kedatangan dengan bersolawat. Hingga saat ini masyarakat pun masih berduka atas kepergian kedua kerabatnya. Pada Sabtu kemarin pukul 8 waktu Indonesia Barat, jenazah telah dimakamkan di TPU Dusun Simbaretno, Desa Tanjung Rejo. Hingga pada pukul 6:39 waktu Indonesia Barat kemarin, para pelayat berdatangan ke rumah duka yang berada di Dusun Simbaretno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon. Keluarga meminta Slamet Tohari, dukun pengganda uang Banjarnegara, pelaku pembunuhan Pak Sutri, Irsad dan Wahyu Triningsih, dihukum mati. Tuntutan hukuman mati yang dilayangkan keluarga Pak Sutri, korban dukun pengganda uang Banjarnegara, setelah jenazah tiba di rumah duka di kediamannya di Pesawaran Lampung pada Sabtu 8 April 2023. Nurul Hidayah, selaku kuasa hukum keluarga Irsad dan Wahyu Triningsih, korban pembunuhan dukun pengganda uang, tegas menyampaikan tuntutan kliennya. Nurul mengatakan pihak keluarga Pak Sutri, korban dukun pengganda uang Banjarnegara, saat ini masih berduka atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet. Dijelaskan Nurul, peristiwa yang dialami korban adalah perbuatan kriminal dengan tindak pidana berat. Sehingga Nurul mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah yang telah berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukan Mbah Slamet. Bahkan atas hasil identifikasi yang telah sesuai dengan korban, yakni Irsad dan istri. Berikut keterangan dari Kepala Desa.
Nggak mengetahui ya, Enggak ya? cuma Pamit. pamit buat kerja doang. Lancar dibantu oleh pihak terkait ya dari unsur pemerintahan, kebetulan juga ambulan dari sana semua, dua-duanya jalan dengan baik. Kami merasa bahagialah atas sambutan baik saudara maupun kerabat maupun dari pihak pamong terkait. Semalam Bukan juga. Kalau untuk keluarga sendiri, kan anak duanya kan ditinggal jadi yatim piatu ya. Iya. Nasibnya seperti apa? Apakah tinggal di rumah ini lagi atau Ya, ikut keluarga secara yang lain? kebetulan memang mbahnya ada di sebelahnya, itu mbahnya. Ya dari kecil semenjak ditinggalkan memang dirawat oleh mbahnya. Insya Allah aman lah. Bantuan, ya kalau mengingat itu sekarang sudah jadi yatim piatu ya. Mohon agar kebijakan pemerintah bisa kami terima. Mudah-mudahan bisa untuk melancarkan anak yang kedua untuk mengabdi di sekolah. Nggak mengetahui ya, Enggak ya? cuma Pamit. pamit buat kerja doang. Tapi masalah kerja di mana nggak tahu. Enggak tahu. Lancar atau masyarakat juga menyambut dengan baik. Berangkat. Rahmatullah almarhumah yaitu Wahyu Triningsih bin Ngalimun. Sambil nurun, terus, bareng-bareng, terus. Kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjalan lancar atau masyarakat juga. Memantau secara langsung kondisi dan suasana yang ada di dalam kediaman rumah dari korban penggandaan dukun pengganda uang asal Pesawaran, yakni Irsad dan juga Wahyu Triningsih. Di sini saya akan melaporkan pada pagi ini pelayat sudah mulai berdatangan, di mana jenazah sudah tiba di kediaman pada pukul 3 dini hari tadi dengan diantarkan oleh ambulan dari Rumah Sakit Banjarnegara dan juga anak dari jenazah Irsad dan juga Wahyu Triningsih. Kemudian saya akan memberikan informasi terkait jadwal pemakaman yang akan diperkirakan dilakukan pada pukul 8 pagi hari ini, dan juga saat ini pelayat sudah mulai berdatangan dan juga dari pemerintahan untuk melihat prosesi pemakaman yang akan dilakukan di TPU Simbaretno di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon pada pagi hari ini, Tribunus. Dan bisa kita lihat di sini di halaman rumah dari kediaman korban pelayat sudah mulai berada di tempat ini dan masih menunggu dari kedatangan dari pelayat yang lainnya. Dan direncanakan dari pihak pemerintah akan datang untuk melihat secara langsung proses pemakaman dari kedua jenazah yang sudah tiba tersebut.
Saya informasikan lagi bahwa Irsad dan juga Wahyu Triningsih merupakan korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Mbah Selamat alias Selamat Tohari yang terjadi di Banjarnegara, Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, dan baru terkuak di tahun 2023 ini. Sebelumnya pihak keluarga pun sudah mencari keberadaan Irsad dan juga sang istri dengan komunikasi, namun komunikasi tersebut telah terputus sejak tahun 2021 sehingga tidak ada lagi kejelasan dari keberadaan mereka saat itu. Dari hasil identifikasi Polres Banjarnegara sudah identik dengan DNA yang dimana memang itu adalah jenazah Irsad dan juga istri dengan temuan-temuan yaitu aksesoris, pakaian dan identitas yang ditemukan dalam galian atau terkubur di dalam galian tempat pelaku pasca membunuh untuk dikuburkan di ladang milik pelaku. Ini dia Tribuners, suasana secara langsung dikabarkan berada di kediaman rumah korban dan bisa kita lihat suasananya Tribuners. Itu dia yang saat ini baru dikabarkan langsung dari kediaman rumah jenazah Irsad dan juga istri. Saya Okin Rajaya, Tribun Lampung akan terus memantau prosesi pemakaman dilakukan. Saya Okin Rajaya, Tribun Lampung melaporkan. Tribuners, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memantau secara langsung kondisi dan suasana yang ada di dalam kediaman rumah dari korban penggandaan dukun pengganda uang asal Pesawaran, yakni Irsad dan juga Wahyu Triningsih. Di sini saya akan melaporkan pada pagi ini pelayat sudah mulai berdatangan, di mana jenazah sudah tiba di kediaman pada pukul 3 dini hari tadi dengan diantarkan oleh ambulan dari Rumah Sakit Banjarnegara dan juga anak dari jenazah Irsad dan juga Wahyu Triningsih. Kemudian saya akan memberikan informasi terkait jadwal pemakaman yang akan diperkirakan dilakukan pada pukul 8 pagi hari ini, dan juga saat ini pelayat sudah mulai berdatangan dan juga dari pemerintahan untuk melihat prosesi pemakaman yang akan dilakukan di TPU Simbaretno di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon pada pagi hari ini Tribuners. Dan bisa kita lihat di sini di halaman rumah dari kediaman korban pelayat sudah mulai berada di tempat ini dan masih menunggu dari kedatangan dari pelayat yang lainnya. Dan direncanakan dari pihak pemerintah akan datang untuk
melihat secara langsung proses pemakaman dari kedua jenazah yang sudah tiba tersebut. Saya informasikan lagi bahwa Irsad dan juga Wahyu Triningsi merupakan korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Mbah Selamat alias Selamat Tohari yang terjadi di Banjarnegara, Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Baiklah Tribuners, itulah mata lokal Lampung Insight di Tribun Lampung terkait dengan pemulangan jenazah warga Lampung korban dukun pengganda uang Mbah Selamat di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tribuners, harapnya kita selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan iming-iming dari orang lain terkait dengan penggandaan uang. Bisa jadi hal itu merupakan suatu bentuk penipuan. Dan Tribuners, kita harus bisa lebih cermat lagi dalam menerima segala informasi yang beredar di media sosial karena kita harus mengecek terkait dengan fakta atau kebenaran terkait dengan informasi tersebut. Tribuners, jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan informatif dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.